Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berada di minggu pertama pada bulan yang ke-11 di tahun ini. Ini semua karena kemurahan Allah. Kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami rindu firman Allah yang akan terus menuntun kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang hidup dan yang kudus ini. Layakkan dan sucikan, tahirkan bibir lidah hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Bulan November di tahun ini. Saudara sekalian, sepanjang bulan November sesuai dengan tuntunan dari Sinode gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, maka sepanjang bulan November ini firman Tuhan akan berbicara, akan membahas satu topik, satu tema penting. Bagaimana kita terus membangun karakter ilahi, karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pada bulan ini kita membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu membuang kebiasaan buruk. Membuang kebiasaan buruk. Tentu saja ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari itu melekat pada tubuh atau pada diri kita, atau kebiasaan buruk itu mewarnai kehidupan keseharian kita. Namun kalau kita tidak sadar, maka kebiasaan itu akan terus melekat sampai akhir hidup kita. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, buka hatimu, relakan hatimu dengan segala kerendahan hati, dengan pertolongan Tuhan untuk kita dapat membuang kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Apa saja yang menjadi kebiasaan buruk dalam hidup kita, saudara sekalian? Kebiasaan yang buruk yang pertama adalah apa yang disebut dengan kemalasan. Maka pada minggu yang pertama ini, saudara sekalian, kita berbicara mengatasi kemalasan. Sekali lagi, mengatasi kemalasan. Setiap kita pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan malas. Malas. Malas untuk apa? Dalam berbagai kegiatan aktivitas kehidupan kita. Malas itu, saudara-saudara, adalah kondisi ketika seseorang itu menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan
dengan kemampuan, dengan potensi, dengan energi yang kita miliki. Saudara-saudara, malas itu seringkali dikaitkan dengan dua perilaku. Yaitu yang pertama adalah menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita harus kerjakan atau selesaikan, menunda. Dan hal yang kedua adalah berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan pernah merasa bahwa malas itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa harus kita lakukan. Memang saudara-saudara, kemalasan itu untuk sebagian orang menjadi gaya hidup. Tapi harus sadar juga bahwa kemalasan itu adalah sebuah godaan. Kemalasan yang merupakan gaya hidup sebagian orang. Namun juga kemalasan bisa menjadi godaan, tantangan bagi setiap kita. Saudara harus ingat baik-baik bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah memerintahkan setiap kita manusia untuk bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemalasan itu sesungguhnya adalah suatu tindakan melanggar ketetapan Allah. Kemalasan itu adalah dosa. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Alkitab berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Secara khusus kita akan melihat di dalam kitab Amsal yang begitu banyak memberikan hikmat terkait dengan kebiasaan buruk yang disebut dengan kemalasan. Dan di dalam kitab ini sekaligus kita melihat ada peringatan, ada bahaya yang terjadi bagi seseorang kalau dia terus memelihara kehidupan atau kebiasaan yang buruk atau yang disebut dengan kemalasan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Amsal menyebutkan bahwa kemalasan itu atau orang yang malas itu biasanya adalah orang yang benci dengan pekerjaan. Dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Perhatikan baik ayat ini. Dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan untuk bekerja. Si pemalas itu juga Alkitab berkata menyukai tidur. Pasal 26 ayat yang ke-14 berkata, seperti pintu berputar pada engselnya. Pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara-saudara, kenapa kita harus mengatasi, menghindari kebiasaan buruk yang disebut dengan kemalasan? Kemalasan itu membunuh masa depan kita. Sekali lagi rekan-rekan, adik-adik, remaja, pemuda, dengar baik. Kemalasan itu membunuh masa depanmu. Maka sebelum kita melihat lebih lanjut, kita harus sadar juga. Akibat dari hidup bermalas-malasan, yang pertama, pemalas akan menjadi hamba. Atau orang yang banyak hutang. Hamba itu dalam konteks ini artinya
menjadi sesuatu yang selalu atau seseorang yang selalu mengharapkan bantuan orang lain. Menjadi hamba, menjadi budak yang tidak bisa bangkit dari kehidupannya. Ayatnya yang ke-24 dari pasal 12. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekali lagi, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Artinya karena dia rajin, maka dia memperoleh sesuatu dari pekerjaannya. Dan kalau kita memperoleh sesuatu dari pekerjaan kita, maka kita bisa memiliki, bisa membeli apa saja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita memiliki atau mampu untuk membayar harganya. Jadi yang pertama adalah akan tetap menjadi hamba. Menjadi orang yang tidak punya apa-apa kalau engkau malas. Yang kedua, akibat dari hidup bermalas-malasan yang kedua adalah masa depan seorang pemalas adalah madesu. Masa depan suram. Pasal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bagaimana dia memperoleh sesuatu tidak pernah membajak? Bagaimana dia memperoleh sesuatu tidak pernah menanam, tidak pernah bekerja? Simak baik-baik. Generasi sekarang ini banyak malas. Diperbudak oleh teknologi. Lihat anak-anakmu tidak belajar itu. Tapi dia diperbudak oleh teknologi sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Orang tuanya pun sudah dibodoh-bodohinya. Memang di depannya dia buka buku, ada pensil, ada pulpen. Sebab kalau orang tuanya datang tiba-tiba memeriksa, dia akan tunjukkan ini tulisan, ini yang kukerjakan. Sementara dia mengerjakan yang lain. Masa depan suram diakibatkan oleh kemalasan. Yang ketiga, akibat dari hidup bermalas-malasan adalah si pemalas akan menjadi miskin. Pasal 13 ayat 4 kitab Amsal, hati si pemalas penuh dengan keinginan. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Si pemalas hanya berangan-angan, berhayal, memiliki segala sesuatunya. Tapi tangannya enggan untuk bekerja. Sambil duduk di bawah pohon, menikmati tiupan angin sepoi-sepoi. Di sana dia membayangkan indahnya kalau aku punya ini. Indahnya, enaknya, bahagianya kalau aku memiliki ini dan itu. Tetapi hanya keinginan. Tapi dia tidak pernah berbuat atau enggan untuk bekerja. Malas. Kemalasan itu melanggar ketetapan Allah dan akan mengakibatkan kesukaran dalam hidup kita. Maka mari kita dengan segala kerendahan hati bagaimana prinsip kitab Amsal. Agar kita dapat mengatasi kemalasan dalam hidup kita. Kebenaran yang pertama. Untuk kita dapat mengatasi kemalasan dalam hidup kita, yang pertama bekerja dengan bersyukur. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Banyak memberi berkat itu bekerja juga. Memberi minum itu juga suatu tindakan. Maka saudara-saudara, supaya saudara mampu terhindar dari segala kemalasan hidup yang membuat kita menjadi miskin, maka bekerjalah dengan bersyukur. Sikap ini harus dilandasi bahwa hidup kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, sudah dicukupkan oleh Tuhan. Maka ketika kita memberi dengan bersyukur, sesungguhnya itu bukan hal yang sulit, berat kita lakukan. Karena segala kebutuhan dan keperluan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Asal saudara dan saya mau mengembangkan potensi yang ada padamu. Mereka yang bekerja dengan bersyukur akan mendapat janji berkat, yaitu bertambah kaya, Alkitab berkata, dan bertambah berkelimpahan atau hidup dengan berkelimpahan. Apa pekerjaanmu, apa profesimu, gelutilah itu. Lakukanlah itu dengan sesungguh, dengan baik, dengan hati yang tetap bersyukur pada Tuhan. Dan kalau kita bersyukur atas apa, atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan pernah malas karena kita berkata, kita merasa bahwa pekerjaan ini pun adalah anugerah Allah bagi saya. Ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Ada banyak orang yang tidak bisa kerjakan dan tidak bisa lakukan itu. Tetapi kepadaku diberikan kemampuan itu. Maka aku bersyukur. Dengan kita bersyukur atas apa yang bisa kita kerjakan, maka kita akan terdorong, termotivasi untuk tetap melakukannya. Bekerjalah dengan bersyukur. Yang kedua, bekerja dengan komitmen. Komitmen penyerahan. Pasal 16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Kita harus memiliki satu komitmen dalam diri kita, tekad dalam diri kita. Bahwa apapun yang kukerjakan ini, aku tidak bisa, aku tidak akan sanggup melakukannya. Kalau bukan karena Tuhan. Maka dengan demikian kita akan tetap mengandalkan dan bersandar pada Tuhan. Kita harus tetap merancang segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu dengan baik di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita diajarkan oleh firman Allah untuk membuat perencanaan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 28, firman Allah berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apapun yang kita rencanakan. Sebagai orang percaya kita harus memiliki prinsip. Semua apa yang kurencanakan, kalau Tuhan tidak menolong, aku tidak akan bisa lakukan apa-apa. Makanya dengarkan baik saudara. Saya tidak pernah takut untuk merencanakan sesuatu. Entahkah perencanaan itu kecil, sedang sampai perencanaan yang besar. Sebab dalam prinsip saya, suatu perencanaan memang harus kita rencanakan. Sebab kalau orang tidak buat rencana apapun dalam hidupnya, juga akan memiliki masalah berat dalam dirinya. Keluarga tidak akan bisa jalan tanpa ada perencanaan. Suami istri harus duduk dan berkata,
Tahun ini apa yang kita rencanakan dalam keluarga kita? 5 tahun, 10 tahun, anak-anak kita sudah harus jadi seperti apa? Keluarga kita harus jadi seperti apa? Itu perencanaan yang baik. Di gereja ini pun kita rencanakan. Tapi saya tidak takut. Sebab prinsipnya adalah kalau kita serahkan rencana kita pada Allah. Firman tadi berkata, maka terlaksanalah rencanamu. Kalau Tuhan tidak setuju, kita harus berkata, Tuhan, ini rencanaku. Aku bawa kepadamu. Saya percaya kalau engkau setuju dengan rencana ini, maka rencana ini pun akan jalan. Tapi kalau engkau tidak setuju, tidak apa-apa. Dibubarkan, dibatalkan rencanaku ini. Sebab aku mau apa yang kurencanakan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan janji yang kita dapatkan di sini adalah maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana kita mengatasi kemalasan? Kemalasan hanya bisa diatasi kalau kita bekerja dengan prinsip melakukan yang terbaik. Ayat 29 dari pasal 22. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Perhatikan baik. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap itu bukan cantik ganteng. Tapi cakap itu dalam konteks ini adalah punya keahlian, punya kemampuan, punya hasil kerja, punya kompetensi yang hebat. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Haleluya. Berarti kita harus bekerja dengan memiliki satu prinsip. Aku harus melakukan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik? Sesuai dengan potensi saudara, sesuai dengan pekerjaan saudara. Apapun pekerjaan kita, yang terbaik, jangan asal ada. Excellent. Sebab kita seringkali berkata yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting dilakukan. Tidak. Tapi harus yang cakap. Yang terlatih. Yang terbaik. Yang excellent. Sebagai seorang guru harus bekerja. Harus menjadi guru yang excellent. Melakukan yang terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Asah diri terus. Sebagai seorang pengkhotbah seperti saya hari ini. Saya harus persiapkan diri. Maka kalau saya berkompeten, memiliki kompetensi kemampuan, saya dipercayakan Tuhan. Bukan hanya khotbah di antara 2-3 orang. Bukan hanya berkhotbah di gereja-gereja kecil, di gereja-gereja sederhana. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya diizinkan Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk bicara di hadapan banyak orang. Di gereja-gereja hebat, di gereja-gereja besar. Tapi bagaimana caranya? Lakukan yang terbaik. Apa profesimu? Tukang, jangan asal ada. Apa profesimu? Tukang. Bisa apa? Adalah bisa bikin keramik, pasang keramik, bisa. Tapi asal setelah selesai dilihat miring semua. Yang punya rumah bilang bongkar. Karena garisnya tidak lurus. Bergelombang. Tapi coba lihat dia, tukang yang hebat, tukang yang terampil. Apa yang dikerjakannya bagus dan rapi. Dicari orang tidak? Dicari orang tidak? Dicari sampai dapat. Sampai dia bilang apa? Kalau tidak Bapak yang tangani, aku tunda pembangunan ini. Sampai Bapak punya kesempatan untuk bekerja. Melayani dengan yang terbaik.
Pemain musik, lakukan yang terbaik. Asah dirimu terus. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita kerjakan harus diasah, harus menjadi cakap. Sebab orang yang cakap dalam pekerjaan akan mendapat posisi di tempat yang penting. Berbeda dengan pemalas. Tadi Alkitab bilang pemalas di mana? Di hadapan siapa pemalas? Di hadapan siapa saudara pemalas berdiri? Orang hina, malas. Tapi orang yang cakap bekerja berdiri di hadapan raja-raja. Saudara-saudara, semangat untuk memberi yang terbaik akan membawa pekerjaan kita ke suatu kehidupan yang berpengaruh di hadapan orang-orang penting. Saudara, Amsal pasal 12:27 bilang begini. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pergi ke ladang jam 10. Sampai di sana istirahat setengah jam. Setelah itu bikin kopi. Ngopi setengah jam. Baru mulai bekerja setengah 1. Sebentar lagi makan. Kerja sebentar lagi. Habis itu istirahat. Ngopi lagi. Sebentar lagi udah sore. Sudah mulai mendung pulang. Lalu dia berharap dari hasil panenku ini aku akan membeli sesuatu yang kuinginkan. Kapan panennya? Ini namanya malas. Tapi coba lihat seorang petani yang baik. Dia pergi pagi-pagi dan pulang sore menjelang malam. Dia kerja dengan maksimal. Istirahat secukupnya. Dia usahakan. Lalu apa yang dia dapatkan? Kelimpahan. Dengar, kemalasan adalah kebiasaan buruk. Oleh sebab itu jangan malas lagi. Sebab akibat dari hidup bermalas-malasan saudara sekalian, yang pertama pemalas akan menjadi hamba, memiliki banyak hutang. Si pemalas akan memiliki masa depan yang suram. Pemalas akan menjadi miskin. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan ajar kita supaya kita memiliki prinsip hidup untuk mengatasi kemalasan. Bekerjalah dengan bersyukur. Syukuri pekerjaan itu anugerah Tuhan bagi kita. Kemampuan itu juga anugerah Tuhan. Sebab tidak semua orang punya kemampuan. Juga bekerjalah dengan komitmen penyerahan. Penyerahan kepada Allah dan berkata, aku tidak akan bisa buat apapun kalau Tuhan tidak memampukan. Dan yang terakhir, bekerjalah dengan prinsip lakukan yang terbaik. Do the best. Excellent. Jangan asal ada. Kerjakan yang terbaik sesuai dengan profesi kita. Dan kalau itu yang terbaik, maka firman tadi berkata, engkau berdiri di hadapan raja-raja. Oh, bagaimana kalau aku tukang jadi berdiri di hadapan raja-raja? Bukan jadi berdiri di hadapan raja-raja, tapi raja-raja orang kaya itu memanggilmu untuk membangun rumahnya. Amin. Ngerti ini? Bagaimana aku bisa berdiri di hadapan raja-raja? Aku tukang, bukan disuruh berdiri di hadapannya. Tapi orang kaya pun mencarimu. Dan berkata, aku mau bangun rumah. Rumah besar. Dengan bentuk desain seperti ini. Kasih gambar. Karena aku tahu engkau mampu melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara,
apapun profesimu, asah terus, sampai akhirnya Tuhan tempatkan kita di tempat yang baik. Dan kita ditempatkan di sana, harus Tuhan dipermuliakan. Kebiasaan buruk yang pertama adalah kemalasan. Mari kita buang, mari kita berusaha mengatasinya. Karena Allah tidak menghendaki kebiasaan buruk ini ada pada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh kasih-Mu. Engkau telah ingatkan kami agar kami tidak memelihara kebiasaan buruk dalam diri kami. Tapi kami boleh membuangnya supaya kami memperoleh hal yang baik dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini dalam hidup kami seringkali kami bermalas-malasan. Seringkali kami menunda hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Seringkali kami tidak berbuat apa-apa. Tetapi hari ini oleh anugerah-Mu, Engkau mengingatkan kami. Karena kami tahu kemalasan akan membunuh masa depan kami. Tapi kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami serahkan setiap pekerjaan itu supaya Tuhan menolong kami melaksanakannya. Dan beri kami hikmat sehingga kami dapat melakukan yang terbaik, yang excellent di dalam seluruh kehidupan kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat dan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.